Langit sore di Cipeundeuwi selalu punya warna khas, kemerahan yang memantul di permukaan sawah basah, seakan menandai batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih sunyi. Di ujung kampung, berdiri sebuah gubuk reyot, nyaris tak terlihat dari jalan utama. Disitulah Maksari tinggal, bersama anak sematawayangnya, Rina, yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Maksari bukan siapa-siapa. Ia hanya perempuan tua dengan kain lusuh dan wajah penuh keriput, karena terlalu sering terpapar matahari dan beban hidup. Sejak suaminya meninggal tertimpa pohon 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Ladang kecil peninggalan suaminya gagal panen 3 kali berturut-turut. Rumah yang tadinya kokoh perlahan lapuk dimakan usia, dan tiang-tiangnya kini disangga dengan batang bambu seadanya. Rina sering pulang dari sekolah dengan mata sembab. Ia bukan hanya anak si miskin, tapi juga cucu dari perempuan yang dulu dituduh sebagai dukun. Label itu seperti warisan yang tak pernah luntur, dan kini menempel di dirinya. Tapi Rina anak baik, seperti ibunya. Ia jarang mengeluh, hanya memeluk ibunya erat setiap malam dan berkata, "Kalau ibu masih ada, aku nggak takut." Namun desa Cipeundeuwi bukan tempat yang ramah untuk orang-orang yang hidup di bawah garis bayangan, terutama bagi Maksari. Ia sering menjadi bahan cibiran dan tertawaan, terutama oleh Bu Haji Ropiah, istri juragan beras, yang merasa dirinya paling benar dan paling suci seantero kampung. Setiap pagi, saat Maksari lewat membawa sayur-sayuran dari kebun kecilnya ke pasar, suara nyinyir itu tak pernah absen. "Heh, Maksari, jangan lupa bersihin dulu tuh sayur, jangan bawa kutukan dari ladang keringmu," teriak Bu Ropiah sambil tertawa, diiringi oleh derai tawa geng ibu-ibu pasar. Maksari tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, menggenggam kuat keranjang anyaman yang hampir kosong. Setiap kali ada yang menyumpahi, ia hanya melirik langit dan bergumam, "Gusti, Kau Maha tahu siapa yang hidup dari hinaan dan siapa yang hidup dari ikhlas." Beberapa warga muda diam-diam iba, tapi tak berani membela. Mereka tahu, siapapun yang berani menentang Bu Ropiah akan dijauhi oleh jaringan pasar yang ia kuasai. Maksari tak punya kekuatan apa-apa selain sabar. Tapi kadang, kesabaran pun bisa retak, terutama saat malam turun dan perut Rina belum juga terisi. Suatu malam, ketika angin bertiup aneh dari arah hutan, Maksari duduk di beranda rumahnya, memandang gelap yang perlahan menelan horizon. Rina sudah tidur. Tubuh kecilnya menggigil meski diselimuti 2 kain. Dari jauh terdengar suara aneh seperti seruling yang ditiup dari dalam tanah. Tapi Maksari tak terkejut. Ia sudah sering mendengar suara-suara aneh sejak pindah ke gubuk itu. Ia berdiri, menggenggam selendang lamanya, dan berjalan ke kebun. Bulan belum muncul, tapi malam terasa terang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Pepohonan tampak lebih tinggi, bayangan mereka lebih panjang, dan tanah seolah bernafas. Di tengah kebun, di antara batang singkong dan jagung yang kering, ia berdiri diam. Bibirnya bergetar. "Kalau memang masih ada yang sayang, tunjukkan jalan," gumamnya lirih. Keesokan harinya, Rina bangun sendirian. Ibunya tak ada di rumah. Selendangnya tak ada. Sepatu karetnya tak tampak di pojok dapur. Rina keluar rumah, memanggil-manggil ibunya, lalu mulai berlari ke kebun. Yang ia temukan hanyalah selendang ibunya tergantung di dahan pohon waru tua yang berdiri tegak menghadap hutan. Suara Rina menangis memanggil ibunya menggema hingga ke pasar. Warga berdatangan, beberapa pura-pura peduli, lainnya hanya ingin memastikan apa mereka bisa menyaksikan awal dari kisah aneh lainnya di desa yang tak pernah sepi cerita gaib ini. "Jangan-jangan dia ke hutan itu," kata Pak Lurah pelan, sambil menunjuk ke arah barat, ke hutan yang oleh orang desa disebut sebagai kawasan sunyi, tempat batas dunia dikatakan menipis. Seorang dukun tua yang ikut membantu pencarian berkata sambil berbisik, "Kalau benar dia ke sana, tidak akan kembali sama seperti semula." Namun tak semua percaya pada hal mistis. Bu Ropiah dengan cepat menuduh, "Jangan-jangan kabur karena hutang. Atau mungkin, dia ikut aliran sesat yang suka manggil-manggil jin itu. Pantas selama ini dia diam aja, ternyata merapal mantra." Hari itu menjadi awal dari misteri besar di Cipeundeuwi. Maksari hilang, tanpa jejak,
tanpa pamit. Tapi langit sore di kampung itu tak pernah lagi sama. Kadang, saat matahari nyaris tenggelam, terlihat bayangan perempuan berdiri di pinggir sawah, membawa keranjang kosong, menatap ke arah rumah yang tak pernah dikunjungi siapapun lagi. Dan angin, kini membawa bisikan baru. Dia belum pergi, dia hanya menunggu waktu untuk pulang. Pagi di Cipeundeuwi berbau tanah basah dan kecemasan. Warga desa, yang biasanya sibuk dengan urusan sawah dan pasar, pagi itu berkumpul di pelataran rumah Maksari. Di antara mereka, terdengar gumam resah, selentingan fitnah, dan doa yang tak selesai diucapkan. Rina, dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan, berdiri memeluk selendang lusuh ibunya yang ia temukan tersangkut di dahan pohon waru tua. Tubuh kecilnya gemetar. Ia hanya terus mengulang, "Ibu pasti pulang, ibu pasti pulang." Seperti mantra yang rapuh. Pak Lurah, pria paruh-baya dengan janggut memutih, berdiri di depan warga. Ia mengangkat tangan, meminta tenang. "Kita harus cari Maksari. Kalau memang dia masuk ke hutan, kita harus segera menemukannya sebelum gelap. Kalau tidak..." Ia tak melanjutkan kalimatnya, tapi semua orang mengerti. Malam di hutan belakang Cipeundeuwi bukan tempat bagi manusia biasa. Segera, pencarian besar-besaran digelar. Puluhan warga pria membawa obor, parang, dan anjing pelacak. Beberapa ibu-ibu membantu Rina menyiapkan bekal makanan di balai desa. Ada rasa khawatir, tapi juga ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Rasa yang membuat sebagian warga lebih ingin menemukan sesuatu yang aneh, ketimbang benar-benar menemukan Maksari selamat. Pak Naryo, seorang pemburu tua yang paling sering masuk ke hutan, menjadi pemandu. Kalau dia masuk ke kawasan waru, kita harus hati-hati. Banyak cerita orang hilang di situ. Kawasan waru, sebidang hutan tua yang disebut-sebut sebagai gerbang bunian. Orang tua-tua bilang, di antara akar-akarnya yang melingkar dan cabang-cabang pohonnya yang membentuk lorong alami, ada celah-celah tipis dunia. Siapa yang tersesat di sana, bisa tak kembali. Atau lebih buruk lagi, kembali, tapi bukan sebagai manusia sepenuhnya. Pencarian berlangsung hingga tengah hari. Anjing pelacak mengendus-endus, lalu meringkuk ketakutan saat mereka tiba di sekitar pohon waru tua. Tak ada jejak kaki, tak ada ranting patah, tak ada tanda-tanda pergulatan atau kejatuhan. Hanya keheningan ganjil yang membuat bulu kuduk meremang. "Aneh," gumam Pak Naryo. "Kalau dia jalan sendiri, harusnya ada jejak." Pak Lurah meminta seorang dukun tua, Mbah Dargo, untuk melakukan ritual pencarian gaib. Mbah Dargo membakar menyan di bawah pohon waru, menggoyang-goyangkan kelapa gading kecil sambil melantunkan mantra. Beberapa warga menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Tiba-tiba Mbah Dargo terhuyung dan jatuh terduduk. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia sudah masuk ke tempat yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Katanya dengan suara berat, "Kalau ingin dia kembali, jangan ganggu, jangan sebut namanya. Biarkan waktu membawa jawabannya." Warga saling berpandangan. Mereka bingung, ketakutan, dan perlahan satu persatu memilih kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan Rina sendirian di dekat pohon waru. Di pasar, desas-desus mulai berkembang liar. Bu Ropiah, dengan suaranya yang nyaring, menjadi pusatnya. "Sudah aku bilang, dia itu bukan orang biasa. Dulu ibunya juga dibilang bisa manggil jin. Ini anak beranak pasti ada darah kotor." Teriaknya sambil membagikan kacang rebus kepada ibu-ibu yang mendengarkan. "Kalau beneran masuk ke dunia lain, jangan-jangan nanti balik bawa bala," sahut seorang lagi, membuat seisi pasar bergidik. Bahkan Pak Lurah yang biasanya netral, diam-diam merasa ngeri. Ada ketakutan primitif yang tak bisa dijelaskan, takut pada sesuatu yang tak terlihat, pada dunia di balik dunia ini. Sementara itu, di rumah kecilnya yang kini sepi, Rina duduk di sudut kamar, memeluk boneka kain lusuh yang dulu dijahitkan Maksari. Di luar jendela, angin meniupkan aroma aneh, campuran wangi bunga liar dan tanah basah. Di kejauhan, suara seruling samar terdengar lagi, seruling yang seolah memanggil, atau mungkin mengantarkan sesuatu. Malam itu, Rina bermimpi aneh.
Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang rumput keemasan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langitnya berwarna biru keperakan, dan di tengah padang itu berdiri sosok ibunya, Maksari, mengenakan kain putih yang berkilauan di bawah sinar matahari palsu. "Ibu," panggil Rina. Suaranya nyaris tak terdengar. Maksari tersenyum, tapi matanya bersedih. Ia mengulurkan tangan, tapi jarak di antara mereka terasa begitu jauh. "Sabar, nak, sabar. Sebentar lagi, ibu pulang bawa rezeki," bisik ibunya dalam mimpi. Rina terbangun dengan keringat dingin. Di luar jendela, pagi sudah menyingsing, membawa kabut tipis yang menggantung rendah di atas sawah. Hari-hari berlalu, pencarian dihentikan. Warga kembali ke kehidupan mereka. Meski setiap kali melewati rumah Maksari, mereka mempercepat langkah. Seolah ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang bukan dari dunia mereka. Rina, anak kecil yang kini harus belajar hidup sendiri, bertahan dengan bantuan beberapa warga yang kasihan. Tapi malam-malamnya tetap dihantui mimpi aneh, tentang ibunya, tentang dunia asing yang begitu indah sekaligus menyeramkan. Dan desa Cipeundeui perlahan-lahan mulai menyadari, hilangnya Maksari bukan sekadar hilang biasa. Ini pertanda. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar, dan mungkin lebih mengerikan. Di langit barat, saat matahari tenggelam, ada garis tipis warna emas yang menggantung di cakrawala, seolah membuka jalan menuju dunia lain yang menanti untuk mengungkapkan rahasianya. Malam-malam di Cipeundeui terasa makin aneh setelah hilangnya Maksari. Angin yang biasanya sejuk kini membawa bisikan, seperti suara anak-anak berlarian di batas sawah. Kadang, di sudut-sudut rumah, tampak bayangan bergerak sendiri. Tapi anehnya, warga lebih memilih menutup mata dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Mereka percaya, semakin peduli, semakin besar kemungkinan celaka. Rina tetap tinggal di gubuknya, menunggu. Setiap sore ia berdiri di jalanan kecil menuju sawah, membawa selendang ibunya, berharap melihat sosok yang ia rindukan berjalan dari balik kabut. Tapi yang ada hanya hembusan angin dingin dan suara kodok bersahutan. Sampai suatu malam, tepat saat bulan purnama menggantung bulat di langit, kejadian aneh kembali terjadi. Rina terbangun di tengah malam oleh suara ketukan di pintu. Bukan ketukan keras, melainkan ketukan pelan, ritmis, seakan-akan orang yang mengetuk tahu betul bagaimana menembus rasa takut tanpa membuat gaduh. Dengan hati-hati, Rina merayap ke arah pintu. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Namun ketukan itu terdengar lagi, makin teratur, seperti denyut nadi. Dengan tangan gemetar, Rina membuka pintu sedikit. Tidak ada siapapun, hanya kabut tebal yang berputar-putar di depan rumah. Tapi saat ia melangkah ke beranda, sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah, di atas rerumputan basah, ada jejak kaki kecil yang bersinar samar dalam cahaya bulan. Jejak itu menuntunnya ke arah sawah, lalu ke kebun, lalu ke pohon waru tua. Rina tahu ini gila, tapi sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, mendorongnya untuk mengikuti jejak itu. Dengan napas memburu, ia berjalan melintasi semak, melompati batang singkong, hingga akhirnya tiba di bawah pohon waru tua yang malam itu tampak lebih hidup. Rantingnya bergerak perlahan seperti lengan yang mengundang. Di akar pohon waru itu, tampak celah semacam pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Di dalamnya tampak kabut emas berputar, memancarkan cahaya hangat aneh. Rina berjongkok, menatap ke dalam. Suara ibunya terdengar samar, memanggil namanya dengan lembut. "Rina, mari, nak, jangan takut." Air mata membasahi pipinya. Tanpa berpikir panjang, ia merangkak memasuki celah itu. Dunia berguncang. Saat Rina membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang mustahil digambarkan. Padang rumput luas terbentang di hadapannya, berkilau seperti dilapisi intan. Langit berwarna biru muda, tak ada matahari, tapi terang seakan diterangi dari segala arah. Di kejauhan, berdiri bangunan-bangunan aneh. Bukan rumah biasa, melainkan semacam menara dari bambu dan emas, menjulang tinggi melingkar seperti sulur tanaman raksasa.
Udara di sana wangi, memabukkan, seperti campuran melati, vanili, dan tanah basah. Sosok-sosok mulai bermunculan, manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia. Mereka tampak sempurna, tinggi, berkulit cerah berkilau, dan berpakaian dari kain tipis berwarna perak dan emas. Mata mereka bercahaya lembut. Bibir mereka tersenyum penuh damai. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tinggi dengan rambut hitam panjang menjuntai ke tanah, mendekat kepada Rina. Ia berlutut, menyentuh pundak Rina. "Selamat datang, anak manusia," katanya dengan suara yang bergema di kepala Rina, meski bibirnya hampir tak bergerak. "Kau telah melewati gerbang antara dunia." Rina menelan ludah. "Ibu saya, maksari dia ke sini, bukan?" Perempuan itu tersenyum. "Benar, ia sekarang sedang menjalani perjalanan. Kau, karena ketulusan hatimu, diizinkan untuk bertemu dengannya." Perempuan itu mengulurkan tangan, dan tanpa sadar Rina meraih tangan itu. Dalam sekejap, mereka melayang di atas tanah, meluncur melewati padang rumput, menara-menara aneh, dan sungai-sungai berkilauan. Semua tampak mustahil dan indah. Mereka tiba di sebuah taman berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada kolam air yang jernih. Di sisi kolam, berdiri Maksari. Ia tampak berbeda, kulitnya bercahaya, wajahnya lebih muda, kain yang ia kenakan bersulamkan benang emas. Tapi Rina mengenal ibunya seketika. Ia berlari, memeluk Maksari erat-erat, menangis terisak. Maksari membelai rambut anaknya dengan lembut. "Sabar, Nak, ibu masih ada di sini. Tapi belum bisa pulang. Ada titah yang harus ibu jalani dulu." "Tapi kenapa, Bu? Kenapa harus pergi?" tangis Rina. Maksari menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke dalam kolam. "Aku dipanggil oleh bangsa Bunian, Rina. Karena ketulusan kita, kesabaran kita, mereka memberiku kesempatan untuk memperbaiki takdir keluarga kita. Tapi setiap berkah ada syaratnya." Rina menatap ibunya bingung. "Syarat apa?" Maksari memandang mata anaknya dalam-dalam. "Ibu harus mengabdi di sini selama 1 musim langit. Setelah itu, ibu boleh pulang membawa berkah, membawa rezeki yang cukup untuk 7 turunan. Tapi selama itu, kamu harus kuat, harus sabar." Air mata mengalir di pipi Rina, tapi ia mengangguk perlahan. Maksari tersenyum tipis. "Dan ingat, jangan pernah ceritakan pada siapapun tentang tempat ini sebelum waktunya tiba." Saat itu juga, tubuh Rina terasa ringan. Ia merasa dihisap ke belakang, ke pusaran cahaya. Semuanya berputar cepat, lalu gelap. Saat ia membuka mata, ia sudah kembali di bawah pohon waru tua. Udara malam terasa biasa lagi, tapi di tangannya tergegam sesuatu. Sehelai kain tipis bersulam emas, berkilauan samar di bawah sinar bulan. Rina memeluk kain itu erat-erat. Ia tahu sekarang, ibunya belum pergi. Ia hanya melewati gerbang antara dunia. Dan suatu hari, ia akan pulang membawa sesuatu yang akan mengubah hidup mereka. Namun, ia juga tahu, perjalanan ini belum berakhir. Karena di balik setiap keajaiban, ada harga yang harus dibayar. Dan desa Cipeundeuwi masih belum tahu apa yang sedang datang ke arah mereka. 3 bulan telah berlalu sejak Rina kembali dari gerbang Bunian di bawah pohon waru. Desa Cipeundeuwi masih sama, sawah menghijau, ayam berkokok setiap pagi, dan suara kentongan ronda tetap terdengar di malam hari. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda, terutama di mata Rina. Ia kini menjadi lebih pendiam. Matanya seolah menyimpan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak sebayanya menjauh, takut oleh desas-desus yang beredar. Dia anak perempuan yang bisa bicara dengan dunia lain. Orang-orang masih berbisik soal hilangnya Maksari. Beberapa percaya ia telah mati dimakan hutan. Beberapa yakin ia lari karena malu. Tapi bagi Rina, keyakinannya tak pernah goyah. Ibunya akan pulang, tepat ketika langit berubah warna, seperti yang dikatakan dalam mimpi terakhirnya. Dan pada malam ke-5 bulan purnama, langit benar-benar berubah. Bukan cuma warna,
Suara pun ikut berubah. Angin membawa bisikan-bisikan panjang, seperti kidung kuno yang dinyanyikan dengan nada asing. Burung-burung diam. Kabut turun lebih awal. Dan yang paling mencolok, pohon waru tua bergetar, padahal tak ada angin. Warga desa berkumpul tanpa undangan, seolah didorong oleh naluri purba. Mereka berdiri di tepi sawah, menatap ke arah hutan. Beberapa membawa obor, beberapa bersembunyi di balik pagar, tapi semuanya merasakan hal yang sama. Sesuatu akan datang malam ini. Rina berdiri paling depan, mengenakan kain tua milik ibunya yang masih menyimpan aroma hutan. Di tangannya, ia genggam selendang bersulam emas pemberian bangsa Bunian. Matanya tak berkedip, menatap jalan setapak yang perlahan diselimuti kabut. Lalu terdengar suara itu, langkah kaki, perlahan, berat. Lalu muncul sosok dari balik kabut. Seseorang berjalan pelan, mengenakan kain putih panjang yang bersinar samar. Rambutnya panjang, dibiarkan tergerai. Di pundaknya, sehelai kain emas melambai tertiup angin. Dan saat kabut tersibak, wajah itu tampak jelas. Maksari, tapi bukan Maksari yang dulu. Wajahnya bersih, awet muda, kulitnya cerah seperti sinar rembulan. Matanya tak lagi lelah, tapi tenang, dalam, seolah menyimpan ratusan rahasia dari dunia yang tak terjamah manusia. Rina berlari memeluknya. Air mata tumpah tanpa bisa dibendung. Ibu benar-benar kembali. Maksari membalas pelukan itu, hangat dan nyata. Ibu janji, kan, nak? Ibu cuma singgah sebentar ke dunia sebelah. Warga terdiam. Beberapa mulai berbisik. Bu Ropiah yang selalu cerewet pun membisu, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Lurah akhirnya melangkah maju. Maksari, kau kemana saja selama ini? Apa? Kau masih manusia? Maksari menatap Pak Lurah dengan tenang. Aku berjalan jauh, Pak, tapi aku pulang bukan untuk membawa jawaban, melainkan berkah. Ia membuka buntalan kain emas yang dibawanya. Di dalamnya, tampak biji-bijian berwarna keperakan, batu-batu kecil yang berkilau seperti berlian, dan kain-kain halus dengan motif tak dikenal. Ini bukan emas, katanya. Ini bukan permata. Tapi ini bisa menumbuhkan padi yang tak habis dipanen, air yang tak pernah kering, dan kain yang tak bisa sobek. Tapi semua itu hanya akan bertahan jika hati kalian bersih. Warga semakin bingung, tapi di antara keraguan, ada rasa penasaran dan ketamakan yang mulai tumbuh. Esok paginya, Maksari menanam biji keperakan itu di sebidang tanah kering di belakang rumahnya. Rina membantunya, dan hanya dalam waktu semalam, tanaman yang aneh mulai tumbuh, tingginya setinggi orang dewasa, dengan batang berkilau dan bulir-bulir yang bersinar seperti mutiara. Berita itu menyebar cepat. Warga berbondong-bondong datang, ingin minta 1 atau 2 biji. Awalnya Maksari menolak, tapi kemudian berkata, ambil saja, tapi syaratnya, jangan dijual, jangan disombongkan, jangan ditanam untuk bermegah-megah, karena berkah akan jadi kutuk kalau tamak datang lebih dulu. Namun manusia tetap manusia. Mereka mengambilnya, tersenyum palsu di depan Maksari, lalu membicarakannya di belakang. Malam itu, beberapa warga diam-diam menggali tanah dekat rumah Maksari, berharap menemukan emas lebih banyak. Tapi yang mereka temukan hanya akar-akar hitam yang menggerak sendiri, membuat mereka lari tunggang langgang. Rina mulai melihat perubahan pada ibunya. Maksari kini lebih banyak diam, lebih sering menatap langit, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa ditangkap telinga manusia biasa. Ibu, masih bisa kembali ke sana? Tanya Rina suatu malam. Maksari tersenyum tipis. Tidak, aku sekarang milik 2 dunia. Tapi selama kau ada di sini, ibu tetap punya alasan untuk bertahan. Namun, malam-malam di desa mulai terasa berat. Beberapa warga yang menanam biji secara serakah, mengabaikan peringatan, mulai sakit. Padi mereka tumbuh cepat. Tapi tiap malam terdengar suara tangisan dari sawah. Seekor kerbau ditemukan mati dengan mata membelalak, dan lidah menjulur panjang ke tanah.
Beberapa anak kecil bermimpi buruk tentang wanita berambut api yang mengutuk mereka karena mencuri. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, berkah ini atau kutukan? Maksari berdiri di tengah ladangnya, memandangi bulir-bulir emas yang bergoyang tertiup angin. Ia tahu waktunya di dunia ini tak lama lagi. Bangsa Bunian telah memberinya titah. Berkah tak bisa diberikan tanpa konsekuensi. Ia memandangi desa dari kejauhan, lalu berbisik lirih ke Rina yang berdiri di sampingnya. Sebentar lagi, semua akan tahu siapa yang benar-benar menerima berkah dan siapa yang akan hancur oleh keserakahannya sendiri. Dan malam itu, angin dari dunia lain kembali bertiup, membawa bau melati, suara gamelan halus, dan tanda bahwa tak semua keajaiban hadir untuk menyenangkan manusia. Malam-malam di desa Cipeundeuwi kini berubah. Sawah-sawah Maksari memang tumbuh subur, padi-padi berbulir padat bagai emas, dan air sumur di belakang rumahnya tak pernah kering meski kemarau menggigit. Tapi di balik semua itu, langit desa seolah diselubungi kabut tak kasat mata, kabut tipis dari dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Orang-orang yang dulu mencaci kini menunduk saat berpapasan dengan Maksari. Tapi bukan karena hormat, melainkan karena takut. Beberapa menyebutnya manusia setengah jin, istri bangsa Bunian. Bahkan ada yang menyebutnya penyambung dua dunia. Dan ketakutan itu tak salah. Sejak malam kembalinya Maksari, beberapa hal aneh terjadi. Anak Pak Mardi berbicara dalam bahasa asing dalam tidurnya. Kandang ayam Buropiah ditemukan hangus tanpa api. Dan di ladang tempat biji ajaib Maksari tumbuh, bayangan-bayangan panjang menari saat malam datang, padahal tak ada cahaya. Rina, meski senang karena ibunya kembali, mulai melihat perubahan yang membuat hatinya ngilu. Wajah Maksari semakin pucat, napasnya sering berat, dan mata itu, kadang terlihat kosong, seolah sedang melihat tempat yang jauh, terlalu jauh bagi manusia. "Ibu kenapa?" tanya Rina suatu sore. "Kenapa akhir-akhir ini ibu seperti orang yang hilang?" Maksari menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Karena ibu memang belum kembali sepenuhnya, Nak." "Apa maksudnya?" "Sebagian dari ibu masih tertinggal di sana, di antara waktu, di antara bayang-bayang, dan sebentar lagi mereka akan menjemput." Rina gemetar. "Tidak, bukankah ibu sudah pulang? Ibu sudah selamanya di sini." Maksari tersenyum getir. "Tidak ada yang abadi, Rina. Dunia ini bukan tempat bagi orang yang pernah melihat kebenaran di balik tirai alam." Tanda-tandanya datang makin jelas. Suatu malam, seorang warga mendengar suara langkah di atap rumahnya. Saat ia keluar, ia melihat bayangan tinggi berjubah kelam berdiri di jalan, menatap rumah Maksari. Bayangan itu tak bergerak, tapi di sekelilingnya, udara beku seperti musim dingin. Paginya, ladang milik warga yang mencuri biji dari Maksari mengering mendadak. Padi-padi menghitam, membusuk dalam semalam. Di tengah ladang, tertulis dengan lumpur satu kata besar, "Serakah." Warga mulai panik. Mereka datang berbondong-bondong ke rumah Maksari, memohon maaf, mengembalikan apapun yang mereka ambil, bahkan bersujud di depan rumahnya. Tapi Maksari tak keluar. Rina yang menerima mereka, dengan wajah sedingin batu. "Ibu sedang bersiap," katanya. "Ia akan pergi. Kalian tak bisa menghentikannya." Malam terakhir, Maksari berdiri di bawah pohon waru tua. Rina menggenggam tangannya erat-erat, tak ingin melepaskan. "Ibu, jangan pergi lagi. Kali ini, aku ikut." Maksari tersenyum, tapi air matanya mengalir. "Tidak bisa, Rina. Ini bukan tempat bagi anak sepertimu. Dunia Bunian itu indah, tapi juga sepi. Di sana, waktu tidak berjalan. Cinta tidak bertambah, dan tidak pula hilang, hanya diam." Tiba-tiba, angin berhenti. Malam jadi senyap luar biasa. Lalu, dari balik kabut, 3 sosok muncul. Tinggi, wajahnya tersembunyi di balik selubung cahaya. Langkahnya tak menyentuh tanah. Mereka tidak bicara, tapi Maksari tahu, waktunya telah tiba.
Ia mencium kening Rina perlahan, lalu berkata, "Jangan menangis. Aku tidak mati. Aku hanya kembali ke tempat di mana janji diselesaikan." Sosok-sosok itu mengangkat tangan. Kabut melingkar di sekitar Maksari, menyelubunginya seperti pelukan. Dalam hitungan detik, ia lenyap, tidak meledak, tidak terangkat, hanya hilang, seperti embun di pagi hari. Dan di tempatnya berdiri, hanya tersisa bayangan samar di tanah. Bayangan seorang ibu yang tak pernah kembali. Esok harinya, seluruh desa berkabung. Tapi bukan berkabung karena kematian, melainkan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka menutup mulut, menunduk dalam diam. Dan saat panen tiba, sawah-sawah Maksari tetap menghasilkan padi emas yang luar biasa, tapi tak satupun warga berani menyentuhnya. Rina hidup sendiri di gubuk itu, tapi ia tak lagi miskin. Tiap kali ia menanam, tanah menjawab, tapi ia hanya menanam secukupnya. Ia hidup sederhana, berbicara pada angin, dan terkadang terlihat tersenyum pada bayangan. Karena ia tahu, ibunya masih menjenguk. Dalam bentuk angin, dalam aroma melati yang muncul di waktu tak biasa, atau kadang dalam mimpi saat bulan menggantung bulat di langit. Dan bagi mereka yang masih menyimpan dengki, yang dulu mencaci dan kini menyesali, mereka tahu satu hal, tidak semua berkah bisa dibeli, tidak semua yang kembali bisa kau miliki.